Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas film berjudul Doka Round the Corner. Bercerita tentang aksi seorang teroris yang menyandra wanita dengan gangguan kepribadian, hingga muncul berbagai konflik saat penyanderaan. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang baru menikah bernama Yatat dan Sanchi. Mereka melalui banyak momen bahagia bersama di apartemen barunya. Setelah 1 tahun berlalu, konflik mulai muncul. Mereka lebih sering bertengkar sekarang. Dan pada pagi itu terlihat Sanchi memberikan surat perceraian yang harus ditandatangani. Dia minta bercerai dan ingin segera pergi ke Inggris. Yatat yang kesal hanya mendiamkannya dan langsung berangkat ke kantor. Dalam perjalanan dia menghubungi Vidya. Dia adalah psikiater yang menangani istrinya. Dari sini diketahui kalau istrinya memiliki masalah mental yang tidak stabil. Di sela pekerjaan kantornya, Yatat melihat berita menampilkan seorang teroris bernama Hakgul yang pernah meledakkan sebuah asrama hingga korban meninggal 13 orang. Dia berhasil kabur dari hukuman mati dengan mengambil pistol dari seorang polisi. Kini dia mengancam salah satu penghuni apartemen, yang tak lain adalah Sanchi, istri Yatat. Betapa terkejutnya Yatat. Dia segera pulang dan mencoba menghubungi istrinya. Tapi handphonenya sudah tidak aktif. Dia pun menghubungi Vidya untuk menonton berita terkait istrinya. Ketika tiba di TKP, di sana sudah begitu banyak wartawan dan pihak kepolisian. Saat ini gedung sudah dijaga ketat. Yatat lalu minta izin untuk masuk, karena itu adalah kamar miliknya. Dia pun diizinkan. Dia langsung bertemu dengan pimpinan kepolisian yang menangani kasus ini, bernama Malik. Malik menanyakan bagaimana kondisi tempatnya saat ini, dan ada berapa orang di sana. Menurut Yatat, saat ini hanya ada istrinya dan seorang pembantu. Tapi Malik sudah mengkonfirmasi dari keamanan gedung, kalau tadi pembantunya pergi ke pasar dan belum kembali. Mendengar hal itu, Yatat tambah panik. Berarti istrinya hanya seorang diri saat ini. Dia pun minta segera masuk. Tapi Malik menjelaskan kalau Hakgul adalah teroris terlatih yang sangat berbahaya. Apalagi dia saat ini memiliki pistol. Sesaat kemudian terlihat Gul berteriak sambil menyandera Sanchi. Dia meminta polisi untuk membebaskan temannya yang bernama Gibran, dan diberi waktu 1 jam. Malik tampak begitu kesal dengan permintaan Gul yang bagi dia tidak masuk akal, karena saat ini Gibran masih dalam pencarian polisi. Melihat hal itu, Yatat semakin panik. Dia pun mengatakan hal yang mengejutkan. Menurutnya Sanchi bukanlah wanita biasa pada umumnya. Dia mengalami gangguan jiwa dan bisa melakukan hal yang tak terduga. Bahkan dia suka membayangkan hal yang tak nyata. Seperti pada pagi ini, dia mengatakan kalau Yatat tidak mau menandatangani surat cerai yang sudah diminta sejak 3 bulan. Padahal mereka tidak pernah membicarakan perceraian sebelumnya. Sanchi beranggapan kalau psikiaternya yang bernama Vidya adalah kekasih Yatat. Dan itu yang sering memicu pertengkaran mereka. Sementara itu Sanchi yang saat ini sedang ditodongkan pistol menyuruh Gul boleh membunuhnya kapan saja. Malah dia menyarankan lebih baik Gul membunuhnya setelah keinginannya dari polisi terkabul. Karena hidup dia sudah cukup tersiksa dengan suaminya. Saat ini suaminya memiliki kekasih dan menjadikannya sebagai psikiater yang menangani dirinya. Mereka mengatur agar diri dia terlihat tidak stabil dan memiliki gangguan kejiwaan. Gul yang mendengar cerita itu jadi sedikit tergerak hatinya. Tapi jika itu yang terjadi, kenapa suaminya tidak menceraikan dirinya saja? Menurut Sanchi, jika suaminya menceraikannya, dia tidak bisa memiliki semua properti dan harta miliknya. Makanya dia sengaja membuatnya terlihat tidak waras, agar bisa memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Saat ini Malik sedang menelpon Vidya untuk memastikan cerita dari Yatat. Dan semua sesuai dengan yang dibicarakan. Hingga tak lama berselang, pembantu mereka juga telah kembali dari pasar. Malik pun sedikit menginterogasinya untuk menyamakan cerita. Dari sini diketahui kalau pembantunya telah bekerja selama 1 tahun. Kemudian pembantunya mengatakan kalau sekarang adalah saatnya Sanchi minum obat. Yatat pun menambahkan kalau selama ini Sanchi selalu menolak minum obat yang telah diresepkan dokter. Jadi mereka selalu memasukkan obat tersebut ke minumannya secara diam-diam tepat waktu. Jadi saat ini Yatat takut jika dia tidak meminum obatnya,
akan terjadi hal yang tidak terduga. Sementara itu, Sekretariat Negara juga telah mendapatkan laporan ini. Dia meminta pihak kepolisian membereskan masalah ini dalam 2 jam. Atau dia akan memanggil tim khusus untuk menggantikan Malik. Malik yang merasa bertanggung jawab karena pistolnya lah yang dicuri, meyakinkan kalau dia bisa menyelesaikan kasus ini. Yartad kemudian meminta polisi untuk menghubungi Gul, agar dia bisa berkomunikasi langsung dengannya. Setelah tersambung dengan Gul, dia pun menjelaskan kondisi istrinya yang tidak stabil. Jadi dia harus minum obat 4 jam sekali, atau dia bisa berbuat hal yang tak terduga. Dan obat itu disembunyikan dalam toilet. Yartad menyarankan agar obat itu dimasukkan ke dalam minuman, agar Sanchi tidak menyadarinya. Karena jika dia tahu, dia pasti akan menolak. Mendengar perkataan itu, Gul jadi bimbang dengan semua ini. Tapi Sanchi menyadari kalau suaminya yang barusan menelpon. Dia pun memohon agar tidak memberikannya obat tersebut. Karena efek obat tersebut bisa membuatnya jadi aneh dan tampak seperti orang gila. Tapi untuk saat ini sepertinya Gul tidak mempedulikan mereka. Scene kembali pada Yartad yang bercerita kepada Malik tentang karakter Sanchi. Beberapa hari yang lalu mereka berdua pergi menemui Vidya. Tapi pada sesi konseling, tiba-tiba saja Sanchi menjadi cemburu dan marah-marah hingga melemparnya dengan batu sampai berdarah. Itulah yang membuat dia menganggap kalau Vidya selingkuhannya. Sementara itu Gul minta dibuatkan teh. Sanchi yang melihat keadaan lebih tenang, kembali menceritakan apa yang terjadi antara dia dan suaminya. Pernah pada satu hari dia pulang lebih cepat, dan memergoki Vidya bersama suaminya di kamar tidur mereka. Walau saat itu tidak tertangkap basah, tapi terlihat jelas kalau mereka ada hubungan. Saat itulah Sanchi melemparnya dengan batu hingga berdarah. Mendengar cerita pengkhianatan suaminya, Gul pun kini bercerita tentang dirinya yang juga telah dikhianati. Jadi Gul sejak kecil hanya tinggal dengan pamannya. Ketika dewasa, pamannya menawarkan pekerjaan di Mumbai, yaitu sebagai kurir pengantar paket. Atas rekomendasi pamannya, dia tinggal di sebuah kontrakan bersama kedua teman barunya. Hingga suatu hari pamannya menyuruh mengantar paket ke asrama pelajar. Dia pun mengantarkan paket tersebut. Dan tak lama berselang, terjadi ledakan besar yang menewaskan 13 orang. Dia pun menjadi tersangka utama atas peledakan tersebut. Ditambah pamannya membantah kepada polisi kalau mengenal Gul. Setelah bercerita, Gul makin emosi dengan polisi. Dia pun menambahkan permintaannya. Kini dia ingin Gibran dibebaskan, ditambah mobil dan uang 5 juta rupiah. Mendengar permintaan itu, Yartad pun tidak sabar ingin membebaskan istrinya. Menurutnya jika dia bisa memberikan uang itu, pasti istrinya akan dibebaskan. Dia pun bersedia untuk masuk sendiri ke apartemen tersebut. Tapi Malik menahannya dan memberikan cerita tentang Gul dari versi polisi. Setahun yang lalu ada seorang anak kecil dari Kashmir yang sering dibully dan disebut teroris. Hingga anak tersebut tidak tahan dan melakukan bundir. Berbekal cerita ini, paman Gul mencuci otaknya agar meledakkan asrama tersebut demi menegakkan keadilan. Gul sebenarnya tentara yang sangat terlatih. Persiapannya di Mumbai juga cukup matang. Dia telah menyewa tempat bersama kaki tangannya. Dia memanfaatkan pekerjaan kurirnya dengan mengumpulkan bahan-bahan peledakan dari berbagai tempat dan merakitnya di tempat kontrakan. Hingga terjadilah ledakan tersebut. Untung saja pihak keamanan asrama mengenali wajahnya, jadi dia bisa tertangkap. Scene kembali pada Gul dan Sanchi yang terlihat makin dekat. Sanchi mengatakan kalau Gul merupakan sosok yang baik dan senasib dengannya. Begitupun Gul, dia merasa kasihan dengan Sanchi. Dia pun mengajaknya untuk kabur bersama. Sanchi yang mendengar ajakan Gul langsung mengiyakan. Dia pun mengajaknya sekarang juga untuk pergi. Malah dia memberikannya ide dengan menjadikannya Sandra dan menodongkan pistol kosong ke dirinya, serta kabur ke Kashmir menggunakan mobil miliknya. Gul yang sepertinya mulai menyukai Sanchi, akhirnya mengikuti ajakan tersebut. Aksi pun dilakukan. Tampak Gul berteriak sambil pura-pura menyandra. Dia meminta agar pintu gerbang segera dibuka dan diberikan jalan. Semua polisi di sana tampak bingung dengan kejadian tak terduga ini. Tapi saat itu juga Sanchi langsung menyikut Gul dan berteriak menyuruh polisi menembak Gul. Karena pistol dia tak berpeluru. Polisi pun tampak ragu untuk menembak dalam kondisi seperti itu. Gul pun dengan cepat memukul kaca dan mengambil potongan kaca untuk kembali mengancamnya. Kemudian langsung kembali ke kamar.
Setelah menyaksikan apa yang telah terjadi, Yatat semakin panik. Dia pun ingin segera mengambil uang dan memberikannya kepada Gul. Awalnya Malik menahannya, tapi melihat kesedihan Yatat, dia pun mengizinkannya menyiapkan uang tersebut dan coba menyelamatkan istrinya. Karena waktu Malik juga sudah tidak banyak. Sebelum tim khusus teroris yang mengambil alih, sebenarnya Malik sedikit heran dengan kejadian tadi. Kenapa Gul mau menodongkan pistol tanpa peluru? Yatat menjelaskan kalau karakter Sanchi memang sulit ditebak. Meskipun kejiwaannya yang labil, dia mampu melakukan trik muslihat apapun jika keadaan terpojok. Jadi dia yakin kalau Sanchi telah menipu Gul. Yatat kemudian sedikit curhat. Dia meyakini kalau sebenarnya Sanchi memiliki selingkuhan dan ingin kabur ke Inggris bersama-sama. Tapi dia tidak pernah tahu siapa selingkuhannya. Kini Sanchi baru sadar setelah tadi pingsan. Saat terbangun dia tampak bertingkah aneh dan kebingungan. Dia tidak mengenal Gul sama sekali. Dia bahkan bertanya apa maunya. Karena jika ingin uang, dia akan memberikannya sekarang. Gul yang sudah tidak percaya dengannya, segera memukul dan mengikatnya. Sanchi tampak begitu ketakutan dan memohon agar dilepaskan. Gul makin dibuat bingung dengan kelakuannya yang bisa berubah tiba-tiba. Dia jadi teringat dengan apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya saat awal Yatat memberitahukan masalah obat, diam-diam Gul mengambil obat tersebut dan memasukkannya ke minuman Sanchi. Dia jadi yakin kalau perubahan sikapnya ini akibat obat tersebut. Dan berarti benar apa yang dikatakan Sanchi. Kalau suaminya ingin membuat dia tampak tidak waras, dengan selalu mengkonsumsi obat. Gul yang menyadari itu segera menjelaskan ke Sanchi. Kalau tadi sebenarnya mereka berdua mulai saling mencintai dan ingin pergi bersama-sama. Tapi sepertinya Sanchi masih kebingungan dengan perkataan Gul. Gul yang makin emosi dengan Yatat, segera meminta polisi untuk melupakan masalah Gibran. Kini dia hanya ingin uang dan mobil sekarang juga. Tapi yang mengantarkan uang tersebut harus Yatat seorang diri. Merasa waktu makin sempit, Yatat diizinkan oleh Malik untuk mengambil uang tersebut dan memberikannya kepada Gul. Yatat pun segera pergi dan mengumpulkan uang dari berbagai sumber. Karena dia pribadi tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia juga sempat menemui Vidya, lalu segera kembali ke TKP. Sementara Sanchi saat ini mulai merasa kelaparan. Dia pun meminta jus kepada Gul. Dan saat itu Sanchi kembali mulai menggodanya. Gul yang merasa sepertinya Sanchi telah berubah, akhirnya membuka ikatan talinya. Perlahan mereka pun tampak mulai mesra. Hingga tiba-tiba Sanchi ingin mengambil pistolnya. Sontak Gul pun langsung marah. Tapi kali ini Sanchi malah berbalik mengatakan kalau semua pria sama saja. Tidak ada yang mengerti dirinya. Karena tadi dia bukan bermaksud mengambil pistol tersebut, melainkan hanya ingin menyingkirkannya saja. Dia kira Gul adalah orang yang tepat selain Yatat dan pria satu lagi yang berencana kabur dengannya ke Inggris. Mendengar hal itu, Gul pun kembali luluh dan mengatakan kalau dia tulus mencintainya. Dia pun segera memberikan bukti dengan menarik Sanchi ke toilet dan menunjukkan penyimpanan obat tersebut, kemudian membuangnya. Gul segera memeluknya dan mengatakan kalau dia sangat mencintainya, tanpa peduli dia gila atau tidak. Tapi seketika itu juga, Malik berteriak dari luar, mengatakan kalau uangnya sudah siap. Gul pun menyuruh Yatat untuk mengantarkan uangnya sendirian tanpa bawa senjata. Saat itu juga Yatat masuk seorang diri ke apartemen, dan tiba-tiba terdengar suara pistol berulang kali. Polisi pun langsung bergegas masuk dengan mendobrak pintu. Di sana sudah tergeletak Sanchi yang tewas dengan bersimbah darah di dalam pelukan Yatat. Sementara Gul terus meyakinkan polisi kalau bukan dia yang membunuh Sanchi, melainkan Yatatlah yang melakukan semua ini. Kasus persidangan pun dimulai. Gul saat ini menjadi tersangka utama, dan Yatat hadir sebagai saksi. Hakim pun menanyakan kronologi kejadian dari versi Yatat. Jadi saat dia masuk membawa uang, Gul sedang menodongkan pistolnya. Tapi saat itu Sanchi berkata ke Yatat untuk segera berikan uang itu dan bawa dia pergi. Gul yang mendengar perkataan itu jadi marah dan merasa dikhianati. Karena harusnya Gul pergi bersama Sanchi dengan membawa uang tersebut. Dia pun jadi gelap mata dan menembak dengan membabi buta hingga menewaskan Sanchi. Kemudian Gul memberikan pembelaan dengan cerita yang berbeda. Menurutnya Sanchi dan dirinya saling mencintai. Mereka berencana kabur ke Kashmir, karena selama ini suaminya selalu memberikan dia obat untuk membuatnya tidak waras.
Saat itu Yatat masuk memberikan uang dan menanyakan apakah Sanchi telah minum obat. Tapi Gul mengatakan kalau obat itu telah dibuang, dan sekarang dia akan pergi bersama Sanchi. Yatat tampak tertawa kecil sambil mengeluarkan obat baru dari kantongnya, dan mengatakan kalau Gul sangat bodoh, mau mempercayai wanita licik seperti Sanchi. Dia pun mempersilahkan mereka berdua pergi. Tapi Sanchi malah jadi kesal dengan kata-kata Yatat. Dia pun menyuruh Gul untuk membunuhnya. Tapi karena Gul tampak bimbang, Yatat pun segera bergelut sambil mengarahkan pistol tersebut ke Sanchi dan menembakkannya hingga dia tewas. Saksi terakhir adalah Malik. Dia meyakinkan hakim kalau Gul telah berbohong. Karena saat kejadian, terlihat bagaimana Yatat berusaha keras untuk mendapatkan uang demi keselamatan istrinya. Malik juga yakin kalau Gul mengalami gangguan jiwa. Menurutnya semua cerita dia hanya halusinasinya saja. Karena pada awal penangkapan, Gul telah diperiksa oleh psikiater pemerintah, dan dia dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Setelah mendengar semua pernyataan tersebut, hakim memutuskan menghukum mati Gul. Tapi karena dia memiliki gangguan jiwa, maka hukumannya akan ditunda sampai dia sembuh. Kini dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Apakah semuanya sudah berakhir? Cerita sebenarnya adalah Yatat benar-benar selingkuh dengan Vidya. Mereka secara diam-diam memasukkan obat ke dalam minumannya. Yatat meyakinkan pembantunya agar secara rutin memasukkan obat tersebut. Mereka berencana membuat Sanchi gila dan bisa memiliki semua hartanya. Tidak heran jika Yatat sangat ingin menyerahkan uangnya sendiri. Dia takut kalau polisi memeriksa obat tersebut maka dia akan ketahuan. Makanya saat mendengar Gul telah membuang obat tersebut, dia pun meletakkan obat yang baru di sana. Kemudian dia pun memanfaatkan keadaan dengan menembak Sanchi hingga tewas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata selama ini Sanchi memang benar memiliki selingkuhan. Dan dia adalah Malik. Mereka saling kenal di kantor polisi saat Sanchi mengurus kendala untuk kepergiannya ke Inggris. Hubungan mereka pun lama-lama makin dekat, hingga terjadilah perselingkuhan tersebut. Sanchi yang mulai jatuh cinta pada Malik, mengajaknya untuk kabur bersama ke Inggris dan meninggalkan keluarganya. Malik sebenarnya keberatan, tapi Sanchi mengancam akan membeberkan perselingkuhannya jika dia tidak menuruti apa yang diinginkan. Dan jika perselingkuhannya tersebar, itu akan membuat Malik dicopot dari kepolisian. Malik pun mengatur siasat licik agar bisa membunuh Sanchi. Saat Gul akan dikirim untuk eksekusi mati, dia pun menawarkan kesepakatan agar Gul bisa lolos dari eksekusi ini. Dia menyuruhnya untuk membunuh Sanchi. Lalu dia akan membuatkan surat keterangan palsu kalau Gul mengalami gangguan jiwa. Jadi dia bisa terbebas dari hukuman mati dan hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Merasa tidak punya pilihan lain, Gul pun mengikuti arahannya dengan memukul Malik dan mengambil pistolnya. Tapi pada saat penyanderaan, ternyata Gul malah jatuh cinta pada Sanchi. Dia pun membeberkan apa yang direncanakan Malik dan berencana kabur bersama. Tapi sayangnya semua gagal. Sanchi malah dibunuh oleh suaminya sendiri. Karena tidak sanggup menerima kematian Sanchi, akhirnya Gul menjadi benar-benar tidak waras dan harus menjalani sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Dan film pun berakhir.